Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajiyuka ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Kita baca malam ini kalam hikmah ya, yang ditulis oleh seorang ulama sufi besar, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Pada malam lalu, maksudnya sudah berlalu, bahwa ikhlasnya Bapak hanya berhasil ya dicapai itu oleh orang-orang yang berada pada makam tarikat. Ada istilah dalam agama tanya syariat Bapak. Istilah tarikat, istilah hakikat. Syariat itu maksudnya yaitu tanya berhasil melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tanya mereka berhasil dapat perintah, dapat jauh larangan, berarti tanya mereka berhasil mengamalkan syariat Nabi ya. Itulah makna daripada sembah. Akan Engkau ya Allah kami sembah ya. Juga tentu Bapak baru bisa dilakukan perintah dan dijauhi larangan, itu baru bisa menyebutnya memiliki ilmu syariat. Walaupun barangkali dasar-dasar kaji ilmu syariat. Ilmu syariatnya pertama adalah akidah. Hanya dapat pelajari akidah yang benar, sifat yang wajib dan yang mustahil kepada Allah. Lagi yang kami jelaskan oleh ulama-ulama kalam di dalam kitab-kitab mereka. Juga wajib ikut likitanya sam'iyat ya. Perkara-perkara yang disampaikan oleh Quran hadis, walau itu di luar jangkauan akal kitanya. Azab kubur, nikmat kubur, ada malaikat. Kamu lawinyo di kampung malam minggu nya dengar sam'iyat tadi. Termasuk mungkin malam singoh pengajian tentang wajib dan ikut nadaju Imam Mahdi. Itu ada juga namanya turun Nabi Isa, kemudian kiamat, wajib dan ikut kiamat. Itu namanya sam'iyat. Malam minggu malam besok itu pengajian. Yang kedua Bapak, ilmu syariat, ilmu fikih. Itu bicara soal hal-hal yang menyangkut dengan ibadat. Kamu berkelam di balai kitab Sabilal Muhtadin, lebih kurang hampir 20 perkara-perkara
yang makruh di dalam sembahyang. Tetapi pelaku batu sembahyang makruh. Ya. Termasuk tata sembahyang, kita mulai sembahyang dalam keadaan dan gerah. Kita sembahyang juga, itu makruh bumi. Ya, model-modelnya, maksudnya fardu ain kita pahami. Begitu juga haji, zakat, puasa dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu syariat, hukum-hukum akhlak. Apa makna taubat, apa makna ridha, apa makna sabar. Lagi dijelaskan oleh ulama, di antara lain kitab yang paling terkenal di Asianya lagi kitab Sairus Salikin. Itu kitab Ihya yang mukhtasar yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi apa-apa juga ada larangan-larangan berakhlaknya. Akhlak cik nanti, akhlak tercela. Lagi ria, ujub, tekabur, dendam, dengki. Ya. Lalu itu kita pelajari kitanya, baru tanya bisa melaksanakan perintah, baru dia bisa menjauhi larangan yang bikin syariat nanti. Yang kedua namanya tarikat. Tarikatnya dia ciptakan tauhid khawas, dia ciptakan tauhid tasawuf, dia ciptakan tauhid kasyaf nanti. Yaitu tunggu hati tanya menghadap Allah. Hati tanya kamu mulai berjalan kasat tujuan tanya kepada Allah dengan cara terlihat sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Maka gadohlah sifat tanya, kehendak tanya di dalam sifat dan perbuatan Allah. Gadoh dalam pandangan tanya. Apa? Amalan ketika menghadap hati yang baru teka amalan ikhlas nanti. Salah sabahnya adalah ikhlas. Yang amalan syariat talikut uno leboh, taubat, taqwa dan istiqamah. Tanya menyuka berhasil dan taubat, kata pebut perintah dan puji'uh larangan, dan ka istiqamah, ka tetap yang deken ka berhasil pada makam syariat. Nah, monyo apa ikhlas yang ada tabuk malamnya nyo metemeji bagi orang yang menghadap hati. Catat bagi apa? Baik mudah takkan lu dengku ikhlas. Kon but mangat ikhlasnya. Kan? Baca malam. Kon but mangat. Karena ini baru capai hanya orang yang menghadap hati. Menghadap hati pak lebih kurang contoh ji. Lagi kan caleg batin calegnya terhadap kursi yang kamu menghadap nanti. Menyotanyo yang kon caleg dum dapatih sagai na gedung DPRA, na gedung DPRK, na menghadap hati. Hana tak daftar hana, tak kampanye hana, tak pegot baliho pihana, menyocaleg menghadap hati. Nak jelas apa? Hati ni terhadap kena ke kursi, ke gedung DPR, sehingga kan timbullah pendaftaran. Ya bakib, ya daftar. Akibat ji hana masalah lehe, hana masalah le keluar biaya yang besar. Kenapa? Karena hati ji ka menghadap. Gage tanya nak agam galak kesiruan udara. Hana menghai lemah 20 manyaman. Karena hati tanya ka menghadap.
kan. Tapi coba aku kon keji kenek ji dah bejuk 12 20 manyaman hana karena hana menghadap. Contoh-contohnya dia mudah terpahami. Maka tekalah baik agam bonus ikhlas ji di dalam memberikan. Mana ikhlas hana urusan ji. Ane kalau wina ji. Pokoknya sinongnya bideme. Kursi DPR-nya menumpuk habis 5 miliar hana urusan. Itu contoh hati yang kamu menghadap. Nak jelas Pak kan? Baru sahikun li syalik wajjahtu wajhiya lil kursi. Tapi nyo tanyakan dusta kalimatnya. Nyo bang anak jalai. Yakin cian lu tinggal tak ke gedung dewan. Nah betul kan? Sulit kan? Hana tinggal pak tinggalnya tinggal mana pegot di baliho, mana daftar tu. Kale itu geken dalam agama menghadap hati lagi ya geken tarikat. Orang tarikat ke betul ya geken inna salati wa nusuki, salatku ibadahku bandung untuk Allah. Kapujo hang kapujo ilun tetap untuk Allah. Kahambat ngahana kahambat lu tetap untuk Allah. Baru betul pengakuan. Baru betul takun wajah tu wajhiya lillazi fataras mawati. Aku menghadap batinku kepada pencipta langit, pencipta bumi. Apa? Kai penting kajian no. Biar anggap enteng. Hambat. Nyenyo kajian roh pokok-pokok agamanya. Ibadah syariat tabuno likut nyohananya bandung kosong. Nyohana menghadap hati ya. Maka perlu keseriusan. Ya kan? Nyo dah ber lagi nyo apa? Nyo wawasan meteme. Kon ada tabut meteme. Pemahaman meteme. Nyo kelebihan jabut. Walau tanya goh tak capai martabatnya. Lagi kamu bab pesantren kan berfikih bab haji. Mengkaji bab kitab Bajuri, kitab I'anatul Talibin tentang haji, tentang zakat. Tapi zakat nama je. Haji nama je. Membek mentang. Kan aku? Karena goh gebi kemampuan karena haji benar peng 50 juta. Kemudian aku Hanapa kan setidaknya tanya sudah faham tentang haji. Tasawuf lagi macamnya ke kata benar setidaknya dia sudah memahami. Untuk mengerti, untuk bertemu nyan harus ikuti jalan ni. Konbut. Tanya han sehat pak dengan tak dengar ceramah doktor. Jantung lagi ubat lagi yang ceramah di doktor. Sehat pak dengar kan? Han. Kajian cip daftar le pak doktor, periksa le jip ubat le, piuh le makanan-makanan yang hanya sejalan dengan penyakit tanya. Bertunduk ke doktor. Baru untuk me. Yang lebih kurang ketamsilan. Ya. Dipegang malamnya. Amalan-amalan itu adalah gambar-gambar yang tegak, yang berdiri. Patung-patung amalannya yang hanya bernyawa. Sedangkan roh daripada amalan adalah adanya rahasia ikhlas di dalam beribadah. Amalan bukan ibarat patung mati, semayang, puasa, baca Quran itu ibarat gambar-gambar mati. Ji baru udip amalan menyona roh. Roh amalan ikhlas. Jadi tengok but malam roh. Kita tengok semayang, rukul heblah nah, menghadap kiblat nah, menutup aurat. Yang kana berarti kan bentuk ibadat kana apa tengok. Matikah ibadatnya atau udip? Bisa mati, bisa udip, tergantung roh. Menyona roh berarti ibadat tanya udip, menyona roh mati. Di amalan, apapun amalan, baik amalan hati ataupun amalan taubat, kan amalan hati kan, mati ya nyahana roh. Sedekah kan amalan kan, mati ya sedekahnya. Amalan hana roh tu apa haji.
roh amalan adalah ikhlas. Kan? Makna ikhlas tunggu. Yo berat lah, bagi belum begah pun no. Kan? Makanya ulama apa? Ulama-ulama besar dulu. Waktu karang kitab umpama haji. Pergikan bak awal kitab. Mudah-mudahan Allah gepampun dosa lun bak lun karang kitabnya jika hana ikhlas dalam hati lun. Masa sesingkat awaknya hana ikhlas tu. Kan kawan? Apa makna tulisan? Tentu ikhlas lah awaknya. Tapi hang mengaku ikhlas. Mudah-mudahan Allah gepampun dosa lun menyolun hana ikhlas di dalam lun tumulihnya untuk menggambarkan pak urusan ikhlas. Urusan ini. Kan? Ya, makna ikhlas mensatukan hati untuk menyembah Tuhan, mesatu dulu. Tajuk sedekah dulu. Baik dinonton, baik hana dinonton, hana urusan. Dah hana tak bocor habis. Karena targetnya memang Allah. Di dalam beramal lepas sukar tengku karena nafsu tanya lepas galak nafsu depa nya nafsu depa tak pegah kan cara pegah ji berbedeh cik tayang ria nya kon pu tak pegah kan ni hana layak tak pegah tapi harus depa cik terlapih kam lagi kan lepas sulit buat jaga karena nafsu tanya paling hobi disanjung dihormati paling galak nafsu dia kan sir ya rahasia ikhlas adalah pati ikhlas adalah siddiq dulu siddiqnya di sini pegang bebas dari memandang na kekuatan dan na upaya bak tanya hananya bak tanya lemahnya yang siddiq nanti lepas daripada memandang na kekuatan na upaya abak tanya hana ada kuan la haula wala quwata illa billah nyanyokan lemahnya nyan siddiq kan karena tidak sempurna ikhlas kecuali dengan siddiq walau sah karena ikhlas tengku menafikan riya yaitu syirik khafi sedangkan siddiq menafikan ujub. Nah niku. Nampak orang pak rianya bertepa lego. Bidengo lego. Dapat tepa lah ria. Nya ria jali nani. Nya butlun maknanya kombong ah. Kan si memang butanya memang kan. Nya anak lun trip urusan ji. Kan aku pegahan. Lo lawik yo kamu lagi buat Quran rutin nak tukarnya anak kau buat kan kacau hati lepas kan kamu lagi nyari apa nanti ria jali menyo ria khafi apa tu nah ria khafi hana pegah cuma lepas ingin bitepa hana pegah tapi hawa tak nyan geken ria dua boh kan sabar sabah tu ujub. Ujub tunggu lemah dro lebih. Cuma nak anggap enteng orang lain. Lemah lebih katanya. Yang ujub nanti. Nya ria nyan baru gadoh ria nyan ngon ikhlas. Sedangkan ujub baru gadoh ngon siddiq. Ria nampur apa? Ulang lagi tu. Apa nan? Ujub lemah kelebihan lupa kepada sumber lemah tanya hana weh bak masjid imam bah hotel semayang nyolun si memang hana kumayang bidangan lemahnya tapi panainya nya hana lemah li padahal nya semua maulah Allah ke kitanya nya ujub nanti menyo tu kabur balik takalon dro lebih tak anggap enteng orang lain rendah takalon go yang penyebab 7 macam kebegalan kita di antara lain le ibadat yang menyokal le ibadat
ya nyan peluang terkabur kanan malim sabota manyang sekolah luah pendidikan manyang pendidikan nyan kana peluang untuk terkabur get keturunan kana cik peluang keturunan seorang Pak Jokowi keturunan Jokowi hanya lu ya cut nyan pegah rata kedai pegah nya ya cut lu kan ataina yang lebih dalam keluarga lapor lu anak kemun bapak je hobian pegahnya ya banyak yang paman lu nah ya nah tunggu kecuali urung-urung ka ikhlas yang kahanali yang ke jamaah malam Sabtu amin ya amban kerana kem amin lagi lalu mu amin naik ke dulu ya kaji Pak ya le penyebab lain ya ini nak kuasa yang peluang sih nak duduk kabur nyo kongke kecil ino ya tibik kalimat nyo kongke gubernur saatnya di Aceh kan pokok-pokok orang ke yang kamlai ya itu takabur gabak kajet jadi tu ulah ikhlas pegadah ria pegadah apa ria berdomba ria apa dua sedangkan siddiq pegadah ujub tu ya kan ria menafikan ujub memandang nafsu ya menafikan ujub dan memandang nafsuan diri tanya ria adalah cacat pada sah amal sedangkan ujub cacat pada sempurna amal nyoria tu cacat dalam masalah sah amal sah ya sah amal tu anak sah anak secara fikih sah menyemayang menghadap kiblat menutup aurat narukul heblah yang kasah semayang ya kon sahnya sah dalam arti nilai kon terpebut karena Allah ya menyujub benar namanya cacat pada konsa amal pada sempurna amal ikhlas tunggu ya nah ikhlas ria hana sah ujub hana sempurna amal hana sempurna kah lu fikir paham ya jadi aku berkata pengarang kitab mengatakan amalan semua adalah fisik-fisik dan tubuh-tubuh lagi HP casingnya tubuh roh ji nasi kenanan bateri roh ji pun adalah bateri dah cas tunggu memakai charger hanya habis bateri berarti casing tinggal HP tinggallah fisik ji amalan adalah fisik-fisik kan roh amalan ikhlas maka menyo fisik hana berdiri fisik hana udip kecuali dengan roh kan menanci amal-amal hana udip cik kecuali dengan roh amal ikhlas jika tidak maka amalan tanya puasa tanya haji tanya baca Quran lumayan jamaah limang bawate adalah fisik-fisik yang tidak berjiwa tubuh-tubuh yang kosong mendukung habis umur lumayan neo habis umur puasa tanya habis umur nanya mau bamba ya Quran mengatakan tentang ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tidak diperintah mereka kecuali untuk beribadat kepada Allah hal keadaan ikhlas baginya Allah itu agama fa'budillah sembahlah Allah mukhlisan hal keadaan engkau ikhlas ya dengan ayat-ayat tentang ikhlas hadis nalau yang paling lun takuti
ya di atas umat lun adalah syirik khafi. Boleh mah. Syirik pun paling lun takut nan kena atas umat lun. Halung tak apa. Walaupun takkan tapi lun ikhlas. Lun nyan kan ikhlasnya, nyan pengakuan banyak je adalah dusta. Barunya ke ikhlas dengan justru mengakuan hal ikhlas li. Kan? Takutlah syirik khafi fa innahu yadubbu dabibun namli. Ya Allah tak mupo lo makna dia aleh haluf lagi kaki semut. Kan? Syirik khafi si geria pun. Kaji apa-apa letak hadis-hadis tentangnya. Ikhlas tengku terbagi ke leh. Nyo ka pembagian lo. Pertama ikhlas orang awam. Orang awamnya apakah makna ji kau orang jahil. Orang berada dalam hijab yang geken awam. Imam Ghazali gepegot tamsil ya. Lagi sidom didong ba ujung polpen. Ni takut ji panik tak badan ji ubut tak. Dia ada kalau jaro orang mak polpen yang nak lemah polpen disangka le sidom huruf-hurufnya buatan polpen padahal dibuatan penulis dengan perantaraan polpen karena sidom panjangan ipana terhijablah penulis dengan polpen disangka hurufnya datang dari polpen padahal dari penulis dari kehendak penulis melalui perantaraan polpen yang hijab najia terhijab orang tulis ngon polpen terhijab but Allah ngon but tanya ya tak sangka kami tapeng le peng tak rasa tu le tanya pun tak rasa usaha tanya keahlian tanya bak pegot hubungan dalam bisnis na keahlian tanya na doktor na ijazah tanya merasakan diri bukan merasakan Allah. Yang akidah kerja akidah tengku geken tauhid awam geken walau tengku orang je orang malim dikira cik orang awam karena hijab kan yang geken awam. Yang kedua derajat khawas iaitu derajat tauhid kasyaf, derajat tauhid tasawuf. Yang ketiga khawasul khawas. Kan mau beta pegah atas keleh pak ataupun berat urusannya. Ikhlas orang awam mengeluarkan dia makhluk dari batinnya di dalam bermuamalah dengan Allah. Dia naji makhluk lambat teji. Tapi dia menuntut kepentingan dunia dan akhirat. Ya nama. Ana nampora mana? Hana makhluk lambat teji dalam bekerja. Umpama ji kayak jabat masjid, hana satu pu. Ana apa? Satu pu teman. Hana itu pu legop na teman jamaah. Hana masalah karena tengok berhasil mengeluarkan makhluk dari batin tanya. Nak tajuk semen ke masjid momplo bawa nak buat. Hana satu perwi kecuali panitia kebetulan haji tahindari panitia. Kan? Hana satu perwi siram. Hana masalahan karena tanya jika dapat terbit makhluk dari cuman tanya ada kepentingan dunia dengan akhirat dalam berbuat. Toh kepentingan dunia. Je sehat badan nunggu. Kalau kan awak semayang rutin kan badan je sehat-sehat. Subuh kayak bedoh je. Semayang duha, semayang tahajud. Pikiran je tak kalah tenang. Jangan ada beban lah udip. Yang berkat ibadat. Yang bedoh tanya minta adanya. Kan? Perminta kesehatan. Nanti baca buku-buku agama yang menyangkut dengan kesehatan. Belum kaya membaca jamun. Okay, contoh mukjizat kesehatan di dalam ibadat. Yang lihat zikiran dan kesehatan. Kan? Nabi adalah sang doktor. Nanti baca.
Pegahnya kelebihan kurma, kelebihan madu. Akhirnya dia kelebihan sujud rukuk dalam semayang itu membuat darah tanya lebih rapi. Le kelebihan kaitan mandu mana. Nah, bedahlah tanya ibadat demi kepentingannya. Kata apa? Atau kan memeli contoh je ya yang contoh kesihatan badan atau je merumpuk harta tengku kan nyo kain semayang jamaah kan nyo tak caleg bagai pilih lagi bang je bang dah bak masjid sabi kan menjelang pemilihan nak ada ngobut sabi kan ino hana terpilih hana lemah le bang dah bang je kaje tengku kan yang ke contoh nyan gak nyan tanya kebetulan kon caleg model lain dalam penyakit ya lagi tengku je orang kan pek tengku tak tengku je ngibut Quran kan yang tadi dalam bulan Ramadan habis bulan Ramadan dibagi jaket fitrah oleh panitia hana kenong ke gak nyan kamu ngeh kan pek magu kehek kau buat masa ana jaket lepas ni kita fikir katnya awak ber-Quran demi jaket tunggu. Ya? Ka bengeh. Le nyan puasanya kena le ke ber-Quran mak masjid. Nah ajak le. Tunggu tau. Jeput terang-terang nak kaji enak ni. Mek tayang li pak alamat pak tinggal ke apa kan. Mak tayang nyan cik masalah lagi. Jadi jamaah malam satu. Alanya nyan londonya. Alanya lakukan sa'atur rizqi, lapang rezeki. Karena kan urang ibadat le peluang aslinya mana urang tong Allah le kemudahan biasa aja ya ka bodoh dia putotoro lah masjid ya kan nyan contoh dunia contoh akhirat atau akhirat ini lagi contoh mahligai bidadari ya kan nyan ikhlas modern apa ikhlas urang awam nanti kajet cik lamanya piham demai tu kan biasa orang dah pegah tu kan dong ka khatam Quran lo mula no je jai dah tu payah bat tu kan khatam Quran nyokal nah aku saja bahan lupa payah bat tu nya ikhlas apa kan orang pun cerita kata lah dia berhasil mengeluarkan makhluk dari batinnya. Anak akan nonton, anak kata apa sedekah lun baik ke dia nak urusan. Ya? Tapi kepentingan jina dunia dan akhirat. Kepentingan dunia kesehatan, kepentingan akhirat bidadari ya irat aku pesannya teman. Kan? Mek dah pergi bidadari aku inong lam dunia mentong hancur tayong. Padahal kau bidadari yang baik begitu apalagi ada ide pun hantar doa bayang kan maknanya malam jamaah Sabtu demai 70 roh tepo tengok roh akhirat kan 70 nanti roh bidadari ijaga li 70 roh bidadari lain lo tukang pemanung tukang buh budak yang ke jamaah apa kerja satu amin ke apa nyan ikhlas tanya ambil ikhlasnya nak pakai. Yang kedua ikhlas orang khawas. Mereka tidak ada hudud dalam beribadat, tidak ada kepentingan dunia, hanya kepentingan akhirat, hanya kepentingan sehat je. Ya panjang umur panjang betul-betul bidadari betul-betul hanya konnya urusan karena agaknya sengah kepebut perintah lombo contoh lagi apa? Pamaji kan anak mak tanya si orang Tuhan anak lero atau dua dro si dro kan berbakti cik ke mak iblo obat iblo sakai sawu sabi cuma laulai ji tanah mak yang tanah meneh jalanan tu kelun nanti kan yang menjerak-jeraknya mbah kebang mentong jioh menjalan nama hainnya macam ke abang tu tapi ni jalan rayanya mbah kelun mentong jadi ji berbakti ke mak demi apa dan tanah mak toko mak yang baik sampai leh ke bang tu sedangkan anak sabah tu berbakti cik ke mak saban
Yang kalau leji maknya paling layak dah berbakti. Hek perayu tayo. Hek pulahi tayo. Ji anak itu pun tanah-tanahan. Yang anak itu pun leji maknya layak dah nyan ikhlas. Anak keduanya ikhlas. Orang khawas tadi. Yang kelih ikhlas khawasul khawas. Hanya orang sufi yang matanya je ke sufi ni je bukan je teman asai tatim bagi Syekh Kuala tak berhasil, Abu Yamuda Wali tak berhasil, Hamzah Pansuri berhasil, tanya mai tak ikuti awaknya berhasil sih ada mesti malim dah ibarangan kan lagi kan Pak. Mek tua abang, awaknya jamin kan teguh lom lagi kan, lagi tanya cik. Kon menan you. Kan? Syekh Kuala. Dikurung belah tun ke Jabut. Setelah malim, di Aceh ke malim ya, kaumu 20 dikurung tun. 20. Ke malim ke berangkat ke Timur Tengah. Dudo terakhir ngaruh merumpok ngon waliullah Syekh Ahmad Kusyashi. Nyan syekhnya yang bimbing beliau cukup malim ke bimbing apa ke bimbing mana ku malim nafsu ke bimbing kon ilmu cukup malim kan kerja kadang-kadang waliullah ke didik dia kau pun berkitab tu you sampuh bro kan you pergelih pupuyana nang kero you mati nafsu baik terkabur macam-macam jalan ji ya baca tu Pak ikhlas orang khawasul khawas mengeluarkan kepentingan secara total apa kenalian sehingga ibadat mereka hanya untuk memantapkan kehambaan tahqiq ubudiyah naji. Dan dia melaksanakan hak-hak ketuhanan dan dia beribadat atau dasar cinta dan rindu dulu. Nah, ya, itu dasar cinta dari rindu. Bagi tengok rindu kinong tu. Hak itu lepas rindu. Kan? Padahal tu kan peng habis. Mina mompok wanji kai du blow HP ke ji. Bang ni blow HP yang betek tok laju malai dah pakai ibaje. Yang yum wakluhan dulu get it kan tingoh katruk pesanan ni mang belum siap yang karena pebut-but atau dasar cinta ke masjid cijuk 20 manyam tu kau lemah juga kawan ke hak 5 rupiah tapi peng lemik nak sajalah ya karena dia kadi kepung le sifat bahimah nanti buklam nabu masih ulah karing dah nanti je malam Selasa jamaah malam Sabtu jak ulah karing malam ini je lam penerut tu di lam penerut di desa Kota Karang ini berangkat dalam kedih korban santri di malam malam bu lebar kitab hudi dari pun fikih Safinatul Najah dan tasawuf Kifayatul Attaqiyah ya mbak posiblah kali nanti bibik najah lagi jiu dah jiu apa berkata Abu Talib Al-Makki orang ikhlas mukhlisin nanti mengeluarkan makhluk di dalam muamalah dengan Tuhan. Anak makhluk dalam batin ni. Anak suatu babak ke dia. Ikhlas orang cinta, dia tidak beramal akan amalan karena kepentingan nafsu. Jika tidak, masuklah dalam amal memandang ganti condong kepada nafsu. Dan bunuh yang abud. Ikhlas orang muwahhidin, orang tauhid, mengeluarkan makhluk dari pandangan kepada mereka pada perbuatan dan tidak istirahat dan tenang kepada makhluk. Anale makhluk dalam batin.
Atau makhluknya bukan fana je dalam wujud Allah. Maka bukalah kitab hakikat segala yang ada itu Allah. Dipahami dengan salah oleh sebahagian orang. Ni fikir kalimatnya alamnya adalah Allah. Oh, apa ni alam Allah? Hakikat dari alamnya adalah Allah. Apa makna hakikat? Asal. Mandung dari Allah, but dari Allah, kehendak Allah, mandung but Allah. Maka hakikat segala yang ada adalah Allah. Samsuddin Sumatera ni, engkau kenyataannya adalah makhluk, tetapi pada hakikat engkau adalah Allah. Asal engkau, yang cipta engkau, yang pemet-met engkau, yang penghudip engkau, yang pemati engkau, yang beri rezeki ke engkau. So, ini asal ke. Karim Al-Jili Muhammad ke. Muhammad Allah. Maksudnya hakikat dari wujud Muhammad adalah Allah. Mukaru tu masa bawah apa lama? Tiga di tengku je. Nabi Muhammad kaje ke Allah menurut awak MPTT. Mukaru tu engku muzakir. Pep. Ka sesat. Padahal kan Yohananya sesat. Karena wujuduka zambun laka. Engkau memandang ada wujud selain Allah, itu adalah dosa. Manyona lagu tu langit gunung. Kon wujud rohan, wujud Allah. Tapi kon Allah, wujud makna wujud Allah keberadaannya tergantung keberadaan Allah. Karena Allah, alam semesta kecipta lagi bayang. Bayang di wujud karena wujud benda, gadah bayang. Maka hakikat bayang adalah benda asal dari bayang itu. Kaje Pak. Jadi kan ikhlas orang muwahhidin, dia tidak lagi memandang wujud alam. Ya, nampak. Kan baca tu habis ya. Berkata guru kami, kata pengarang kitab, selama hamba mengintip makhluk nyan han kapan pun han mantap ikhlas. Gaduh talum-lum naik depa lonjak-jak kat masjid awaknya. Ya kan? Hamba garuh talum-lum makhluk. Selamanya tak intip makhluk han merumpok martabat ikhlas. Selamanya. Karena apa? Dia mengatakan juga tidak berhimpun memandang makhluk beserta memandang Allah sekaligus. Nyomantang terpandang makhluk, hana mungkin terpandang pesom akuan, kata Abu Yamudawali, baru lemah Tuhan. Menyomantang lemah akuan, hana mungkin lemah Tuhan. Kan? Kesimpulan hanya cerita bagi tidak mungkin keluar dari nafsu dan bersih dari ria tanpa ada guru pembimbing kapanpun, abadan, selamanya. Sini simak bah. Kapanpun han mungkin penyakit ria agada menyodron goh neteme guru rohani. Dengan aku nyanyi rohani juga. Maka minta mursyid. Minta guru. Karena dia kan nyudip nyona doktor mati nafsu. Gali doktor nyo ono najib nyo pulih. Dia paklat uji. Paklat ubat. Tajib bang. Bahkan karena dia udip di bawah pimpinan doktor mati nafsu. Polisi, polantas. Dong buat simpang ala ujun 2 jam dong. Sukum haneweh. Sukmatna ujun haneweh. Takkan dong bang. Pimpinan lipat di atas ji mati nafsu karena na orang yang dihormati. Cini udang lo belum pensiun bang. Bang ni adong nanti apa jalan na polisi. Ya pakai lemah ya adong wajib minan kan? Maka je dia kan ingin jadi pemain bola benar pelatih. Hawa menjadi orang ahli listrik
mengon orang ahli listrik. Menyoperle sehat jantung, ginjal dan paru-paru dan lain-lain penyakit jasmani, dekati doktor ahli dan patuh padanya. Menyo ingin beragama dengan benar, dekati orang yang sudah benar dalam beragama. Yang awalnya ni main pebola hebat, Ronaldo mengon. Bakji tanya, kipan kat tipak bola item Musebeng, kipan cara tipak aji. Ino tipak ke iwit bola. Nyan pah dekati Ronaldo. Biasa tipak bola lurus siplung bola kan, Ronaldo tipak iwit bola. Apa deperan gua awaknya apa gah? Kan? Kau pegah aja baik dipikir lu nyambut nonton bola. Kawasan ya lagi apa? Mursyid itu. Maka kan ihdinas siratal mustaqim, neputunjuk kamu ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan an'amta alaihim. Maka ada orang tempuh mustaqim harus dibimbing oleh an'amta alaihim. Jawara menaji harus nak pemandu jalan. Yang anda sesat dah jalan, anda dah tepat dulu. Maka dipegang oleh Syekh Kuala, mintalah sungguh-sungguh guru rohani. Bantu. Agelo nak buat orang lu jak wet-wet meratip. Ya lamar masjid, nah itulah lah masjid Berawi hitung. Masjid lain hitung. Pak kecil. Kamu meratip je. Nyawa MPTT, ambil katrimong bahayanya. Budak minta masjid lain lah. Ya. Pakan tak pebut tunggu padahal yang tulak yang terima karena perintah atasan. Gaduh buor. Dan nyona atasan menanci. Ya gelun kerana mungkin atasan sebab sabi malim berdua. Malim saban ibadah lebih heran cik kerana mungkin you tunduk gelun. Tapi andai nak tunduk pasti pun yang doyun peti. Makanya payah minta orang yang mesti nepati. Nampak tak? La yumkinul khuruju minan nafsi. Tidak mungkin keluar dari nafsu dan bersih daripada kehalusan ria min ghairi syaikhin, tanpa guru rohani abadan, selamanya tidak mungkin. Makanya dengan Imam Ghazali walau lepah malim nunggu dibimbing oleh Syekh Kharrat. Imam Sya'rani gede malim, ulama besar di Mesir, tapi dibimbing oleh pedagang kurma di kaki lima dan buta alam, tapi ternyata waliullah. Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf Asingkili gede malim, lam malimnya dibimbing oleh Syekh Ahmad Kushashi. Nunggu nam rumpok lu tira awak singkil lu kan abi lu kan nyo mana lu tepat li zaman nak kitab riwayat hidup Syekh Asingkili dibimbing oleh Ahmad Kushashi. Mata anu tepat li dalam kitab lah menulis gaknya termasuk tukang jaga silap guru tu. Silap guru jaga, kenderaan guru ngonyan ke bimbing. Kau berkitab apa cik ulama apa dah berkitab? You syok silap, you sibu babak bunga apa yang je, you pelara kameng. Kisah pinyan le kisah. Pajan bocor tu wati berhalangan guru, nyan kejuk penggantong. Tukang jaga silap man. Baru tepa le murid, ya nyan beres kan? Gebimbing nafsu. Lagi ada dia long kelelo mak kebetulan gelung kon guru nyo jamaah malam Sabtu lu semain Syah berangkat je tiba jawaban ni siap baik kelil lu nyak paju miso ngang yang kak kana tunduk nanti makanya pah minta guru yang tak tunduk nyolun ke guru nyolun kan watawa saubil haq watawa berbagi dengan guru dok memberi pemahaman kecil-kecilan nyo guru je hanjit mayang-mayang guru harus ahli zahir dan ahli batin tu yang betul guru. Makanya ulama syariat yang tidak berhakikat anggap bicok ke guru
Dalam kitab Iqadul Himam dikatakan pedra kelompok harus dapat hindari. Penguasa yang zalim, yang kedua ahli Quran yang berminyak muka, berminyak air pun nanti. Ya, yang ketiga adalah orang tasawuf yang jahil. Hanya ibu kitab fikih, hanya ibu akidah. Kai pimpin orang jabat Allah. Jadi hanya ibu tengok. Tapi pakai sorban beres, pakai baju koko beres, mat tasbih kau beres. Tapi ibu nana, kai pimpin kau. Hanya tasawuf jahil yang dibicak ke guru. Yang keempat ulama zahir. Ke guru berukul heblah je, tapi untuk guru bimbing rohani nya hana barangan. Udonya agak badanya. Baik demikian, wallahu a'lam bishawab.